Allah cemburu. Allah cemburu? Bolehkah kita berkata seperti itu? Dan apa hubungannya dengan inspirasi yang kita ambil dari Ramadan kita? Selamat datang di Ramadan Kalibrasi Rasa, tempat memberi inspirasi. Kaidah dasarnya adalah kita tidak boleh menyematkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat yang tidak Allah sebutkan tentang dirinya. Karena kita tidak tahu Allah dan Allah itu ghaib. Maka Allah lah yang lebih tahu tentang dirinya. Allah mengabarkan tentang dirinya sebagaimana yang Dia mau, baik melalui Al-Quranul Karim atau melalui wahyu untuk nabinya, melalui hadis Nabi SAW. Kalau kita berkata Allah cemburu, karena ternyata itu adalah hadis Nabi SAW. Nabi yang mengabarkan bahwa ternyata Allah cemburu. Itu bukan cemburu seperti yang kita bayangkan tentang cemburu manusia yang terkadang di dalam cemburu ada kelemahan, di dalam cemburu ada keburukan. Tentu Allah Maha Suci, Maha Tinggi dari semua kekurangan. Hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Inna Allah yagharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min maharamallah. Kata Nabi SAW, Allah itu cemburu. Dan kecemburuan Allah itu ketika seorang mukmin melaksanakan yang diharamkan Allah. Seperti kita manusia dan Allah lebih tinggi. Manusia ketika punya cemburu, orang yang dicemburuinya, mengapa dia cemburu? Karena salah satunya adalah dia tidak mau orang itu melakukan hal yang tidak dia sukai. Yang tidak disukai Allah adalah apa yang diharamkan Allah. Kalau itu dilakukan oleh orang beriman, sementara orang beriman itu adalah orang khususnya Allah, maka disitulah Allah cemburu. Suatu saat ada seseorang yang mengadu ke Nabi SAW. Mengadukan tentang kalimatnya sahabat mulia, salah satu pemimpin besar masyarakat Madinah, yaitu sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mengatakan, andai aku melihat istriku bersama laki-laki lain, maka akan aku tebas laki-laki itu dengan pedang tajam. Kemudian itu disampaikan ke Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, Ata'jabuna min ghairati Sa'ad. Apakah kalian heran dengan cemburunya Sa'ad bin Ubadah? Wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah saya lebih cemburu dari Sa'ad. Kemudian kata Nabi, wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu daripada saya. Wa min ajri ghairatillahi harramal fawahish ma dhahara minha ma batan. Karena kecemburuan Allah itulah maka Allah mengharamkan hal-hal yang buruk, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka Allah haramkan hal-hal yang buruk itu ternyata karena kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis Nabi SAW. Dan itulah mengapa para ulama Islam tidak ragu untuk mengatakan bahwa Allah itu cemburu. Tentu dengan makna yang sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan 3 kalimat. Kalimat 3 ulama yang menjelaskan tentang kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Saidul Khatir mengatakan, kata beliau, maka aku merenungi hal ini.
ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu kepada mukmin yang memasukkan sesuatu yang dia sukai berupa dunia dan penghuninya. Jadi kalau hati seorang mukmin itu dia masukkan dalam hatinya berupa dunia yang dia cintai, dia sukai, dia masukkan dalam hati. Baik itu harta dunia atau apapun di dunia ini. Dan berikut para penghuni dunia ini, bisa manusia atau yang lainnya, maka Allah cemburu. Ini kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Setelah sebelumnya, sebenarnya Ibnu Jauzi menjelaskan tentang betapa Ibnu Jauzi mengatakan betapa nyamannya saya dengan teman-teman saya. Kata Ibnu Jauzi, aku lihat diriku merasa nyaman dengan teman-temanku. Tapi sepanjang pengalaman bersama mereka, aku simpulkan bahwa kebanyakan mereka adalah orang-orang hasad terhadap nikmat, musuh, tidak menutupi aib, tidak memberikan hak, dan tidak membantu harta kepada teman. Kemudian baru Ibnu Jauzi mengatakan, begitulah orang beriman itu. Allah cemburu kalau sampai kita mencintai dunia dan seisinya ini sampai kita masukkan dalam hati kita. Ini kalimat Ibnu Jauzi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu kalau hati hambanya kosong dari cinta, takut, dan harap kepadanya. Jadi kalau sampai hati seorang hamba kosong dari mencintai Allah, kosong dari rasa takut dan berharap pada Allah, maka Allah cemburu. Cemburu kalau ada selainnya di hati, cemburu kalau ada selainnya di hati orang beriman. Kalau ada selain Allah di hati orang beriman, maka Allah pun cemburu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk dirinya. Jadi makhluk ini diciptakan untuk dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah asar kata Ibnu Qayyim, dalam sebuah asar dikatakan, hai anak Adam, aku menciptakanmu untuk diriku. Ini kata Allah. Aku menciptakan segala sesuatu untuk dirimu. Jadi aku ciptakan kau wahai anak Adam untuk diriku, dan aku ciptakan semua yang ada untuk dirimu. Demi hakku atasmu, kata Allah, demi hakku atasmu, janganlah menyibukkan diri dengan makhluk yang aku ciptakan untukmu, tapi kamu lupa tujuan penciptaannya. Sebenarnya disebutkan Ibnu Qayyim dalam asar. Juga dalam asar yang lain, kata Allah, aku ciptakan kamu untuk diriku. Maka kamu jangan hanya bermain. Aku jamin rezekimu, maka kamu tak perlu berlelah. Hai anak Adam, carilah aku. Kamu akan jumpai aku. Jika kamu jumpai aku, kamu akan mendapatkan segala sesuatu. Jika aku kehilangan dirimu, maka kamu akan kehilangan segala sesuatu. Dan aku ini lebih baik untukmu dari segala sesuatu. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan komentarnya, dia Allah cemburu jika lisan hamba kosong dari zikir dan malah sibuk menyebut-nyebut yang lain. Dia Allah juga cemburu jika anggota tubuh hamba tidak melakukan ketaatan dan justru sibuk dengan kemaksiatan. Ini adalah sebagian kalimat Ibnu Qayyim dalam kitab Rawdatul Muhibbin, kitab tentang cinta. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan catatan sangat bagus dalam kitabnya yang lain, yaitu Madarijus Salikin. Kalimat Ibnu Qayyim demikian. Salah satu bentuk kecemburuan Allah adalah manusia pilihannya, yaitu Adam alaihissalam, ketika surga mulai menetap di hatinya dan dia ambisi untuk hidup selamanya, maka
dia Allah mengeluarkannya dari surga. Ajaib. Kemudian di antara kecemburuan Allah juga adalah tentang kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam, anaknya Ibrahim, menguasai sebagian hatinya, maka dia Allah memerintahkan untuk disembelih agar pesaing itu keluar dari hati. Itu kenapa Ibnu Qayyim mengatakan hati-hatilah dengan Allah karena dia pecemburu, tidak suka melihat ada yang lain di hati hambanya. Kitab Madarijus Salikin. Yang ketiga adalah kalimat Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan tentang peristiwa yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa Hadisatul Ifk, yaitu tuduhan bohong yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Yang nanti akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 ayat surat An-Nur sebagai ayat yang menjelaskan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bebas dari semua tuduhan itu dan tidak pernah melakukan kekejian itu. Apa kalimat Ibnu Katsir? Ketika orang-orang yang menuduh Aisyah membicarakan tuduhan bohong mereka, Allah cemburu. Ini orang wanita mulia. Bagaimana dia tertuduh di bumi? Allah cemburu. Dan kemudian menurunkan 10 ayat Al-Quran yang masih terus dibaca sepanjang zaman untuk membebaskannya dari tuduhan bohong. Subhanallah. Ada yang perlu kita rasakan di sini tentang betapa mesranya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hamba yang beriman. Semoga kita bisa merasakannya. Terus apa hubungannya dengan inspirasi yang kita ambil dari Ramadan kita? Bukankah 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah merupakan 10 hari spesial yang Allah minta? Nabi Muhammad SAW memberikan contoh agar 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah merupakan hari-hari yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Nabi etikafnya bukan hanya masuk ke masjid. Para ulama menggabungkan dua riwayat tentang kapan Nabi masuk mulai etikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ada dua riwayat yang digabungkan oleh para ulama di mana Nabi mulai masuk ke masjid itu malam 21 Ramadan. Tapi Nabi mulai masuk ke dalam mu'takaf. Mu'takaf adalah tempat khusus Nabi yang dibuat di dalam masjid, semacam tenda, pada subuh hari tanggal 21 Ramadan. Nabi SAW benar-benar memutus komunikasi hubungan dengan makhluk, dengan para sahabatnya, orang-orang mulia itu. Mengapa? Karena ini saatnya 10 hari terakhir Ramadan adalah merupakan hari-hari yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan pelajaran mahal tentang hubungan kita yang mesra dan indah dengan Allah yang harus dibangun di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak banyak yang Allah minta. Allah hanya meminta 10 malam saja dari ratusan malam dalam setahun. Tidak banyak. Sudah sangat lama kita bercengkrama, berkomunikasi, membangun hubungan dengan makhluk. Maka Allah hanya minta 10 malam saja. Itu artinya orang-orang beriman memberikan hanya 10 malamnya itu sebagai malam-malam istimewa untuk membangun kembali kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemesraan dengan Allah dibangun, maka tentu isinya bukan hanya permintaan, permintaan dan permintaan. Bukan tidak boleh, Allah suka diminta.
Tapi mengapa tidak ada kata? Mengapa tidak ada komunikasi? Mengapa tidak ada keluh dan kesah? Mengapa tidak ada dialog? Mengapa tidak ada pujian, sanjungan? Mengapa tidak ada semua itu? Bukankah kalau kita sedang bersama yang kita cintai, itu semuanya adalah merupakan keindahan? Dia Allah cemburu. Maka nikmati kebersamaan berdua ini sampai dia rela. Ini inspirasi saya. Mari inspirasi.